Halo guys, welcome back to my channel, Bang Dai Motovlog. Halo guys, balik lagi bersama gua Bang Dai Motovlog. Ya, di pagi yang cerah ini, di kesempatan yang sangat ceria ini, gua mendapat kesempatan nyobain motor PCX, yang mana motor ini adalah motor idaman emak gua nih. Oke, langsung saja kita sambil jalan. Jadi emak gua tuh udah beli Vario 2, Vario 150 cc. Begitu PCX launching, dia langsung pengen ganti PCX. Entah apa alasannya, padahal kalau PCX juga tuh. Padahal kalau menurut pandangan gua ya, PCX itu bodinya itu nggak banget sih, bukan tipe gua gitu. Udah berkali-kali gua bujuk, oke nggak apa-apa sih beli motor lagi yang Vario dijual, cuman kayaknya mendingan beli NMAX. Kalau nggak NMAX, ADV itu lebih keren gitu. Tapi nggak mau, tetep pokoknya maunya PCX nih. Nah, jadi gue penasaran, saya cari-cari di parkiran siapa yang kira-kira punya PCX, langsung gue hubungi dan gue diberikan kepercayaan untuk nyobain motor ini. Yang mana tadi di parkiran sempat belajar dulu ya, belajar ngidupin dulu, soalnya kan ini pengalaman pertama, baru pertama kali seumur-umur nyobain keyless seperti ini. Dan akhirnya gue berhasil menghidupkan motor ini, mengoperasionalkan motor ini setelah belajar sebentar tadi dari YouTube. Sempat takut dikira maling sih, takut digebukin tadi, bunyi terus soalnya ininya, alarmnya. Dan impresi pertama gue sih ya, ini PCX tahun 2019. Dia sentuhan mesinnya agak sedikit kasar, tapi tarikannya lembut gitu loh. Gue nggak tuh. Jadi waktu gue pertama hidup tuh, waktu gue jalanin, getaran mesinnya tuh kerasa banget gitu. Tapi begitu ditarik gasnya, dibetot, itu lembut. Nih. Jadi ini berarti powernya, power awal itu dia gede ini, cukup gede ini. Dan posisi readingnya itu 11-12 sama NMAX. Kokpitnya juga nggak jauh beda. Ya memang inilah ya, apa, kompetitornya atau rivalnya emang NMAX ya. Ini gue dengan tinggi 173 itu kaki bisa lurus. Nggak lurus banget sih, ini masih ada dikit, cuman ini udah PW sih posisinya. Jadi bagi kalian yang mungkin berkeinginan meminang PCX dan nggak ada bahan test drive, nah ini jadi gue sharing nih ke kalian nih. Kalau untuk rasanya sih enak sih ya, ini nyaman gitu dinaikinnya. Apalagi kalau buat ngebut, coba gue cari jalan sepi dulu, coba kalau ngebut kayaknya enak. Lembut banget, sumpah. NMAX masih kalah, NMAX yang pernah gue coba itu tahun 2000 berapa ya, 16. Tapi di channel sebelah sih, channel gue sebelah. Itu dia agak kasar, memang dari kesaksian dari ownernya emang katanya mesinnya dia kasar, begitu telat oli, dia mesinnya kasar gitu. Sumpah ini enak banget, lembut banget buat ngebut. Gue pikir ini apa, PCX tuh mesinnya mesin Vario gitu kan, cuman beda bodi doang, ternyata enggak gitu.
Kalau Vario beberapa kali gua nyoba tuh kayak gimana ya, dia kayak nggak bisa ngebut gitu, kerasa banget kalau bannya kecil gitu. Terus kalau di rem, nah kalau di rem gitu dia kadang kan kelip bannya, walaupun kondisi jalan nggak basah, apalagi kalau waktu hujan basah ngeri. Kan biasanya waktu kita posisi PW itu ngebut kecepatan 80, kadang-kadang langsung ada mama belok, mama nyelonong gitu kan. Nah itu pernah gua ngesen lagi, pernah gua langsung ngerem, itu bannya selip, jadi ban depannya itu matah gitu, terus gasruk ya, bahasa Jawanya gasruk. Kalau nggak bisa menjaga keseimbangan sih positif jatuh kayak gitu, kondisi kayak gitu bahaya sih. Cuman kalau ini jangan-jangan apa rem ABS kali ya? Gue belum sempat interview ownernya sih ini, soalnya tadi ownernya keburu pergi, gue langsung dikasih kontaknya kan, udah tuh pakai gitu, tanpa mengedukasi gue dulu gimana cara makainya gitu kan. Untung ada YouTube gitu kan, sumpah ini enak sih. Nggak seburuk pandangan gue mengenai bodinya sih, yang bongsor bulat-bulat gitu, pokoknya jadul lah, kurang sporty gitu. Aduh, ini mic gue belum gue taruh ini ya. Aduh, jangan-jangan tadi suaranya bising loh. Mikrofonnya masih gue taruh baju, belum gue taruh helm dulu. Nah terus ini dia kalau berhenti kayak gini mati mesinnya. Coba kalau gue gas lagi, tuh tinggal direm, digas, dia hidup lagi. Keren sih, walaupun gue udah tahu sih fitur-fitur kayak gini, cuman ternyata nyoba langsung daripada hanya mendengarkan aja itu beda rasanya gitu loh. Kalau kalian denger doang kayaknya oh gitu doang kan, tapi begitu nyobain, terjun ke lapangan lah ibaratnya nih, kayaknya kalian mencoba sesuatu yang canggih gitu loh. Udah, cuman ini shock breakernya keras banget ya. Kayaknya ini akan nyaman saat kalian berboncengan gitu. Gue coba pengeremannya, wah mantap sih ini, set gitu langsung berhenti, lembut gitu, tapi bannya tetap jalan, nggak kayak Vario waktu itu langsung bannya berhenti nyelip. Gila. Ini kayaknya soknya mati ya. Ini mohon maaf kondisi motornya bulukan karena memang kondisi jalan di tempat gua itu banyak apa ya, air comberan tuh. Heran gua sama orang-orang di perumahan sekitaran Curug, Cukanggali ini. Kebetulan dia jalan yang dilalui sama kayak gua gitu. Jadi jalan irigasi buat mandi itu ke depan, dan ke depan tuh mampet gitu. Jadi ke jalan semua, jalan pasti basah maupun hujan nggak hujan. Jadi imbasnya ya tiap hari motor kalian bakalan kotor. Bikin males nyuci sih kalau kayak gitu. Apalagi kalau ditambah hujan, kacau. Parah. Kemarin habis bawa Vespa 150, terus kemudian ganti PCX 150. Jauh banget ya, Vespa tahun 84 sih. Anjir, pengennya ngebut sih ini, ngebut terus ya kan. Enak nih buat touring, buat jalan jauh, pulang kampung, nggak pegel. Cuman suspensinya aja sih kurang empuk, tapi itu bisa di ini sih, bisa kita upgrade. Mungkin kita belikan shock breaker aftermarket yang terkenal lembut, atau mungkin ini bisa disetel. Gue sengaja belum nge-shoot
motornya secara detail karena memang kondisinya memprihatinkan sekali. Budukan. Oh, soalnya tadi dia kawan gua nggak ngasih STNK, biasanya di sini ada razia. Makanya gue lewat situ tadi, tapi ternyata jalannya jelek. Cuacanya enak banget ini. Gue pengen jalan jauh nih pakai motor kayak gini. Racun sih ini emang. Cuman sebagai seorang lelaki kayak ada gengsi tersendiri gitu loh kan. Banyak tuh di komen-komen, mau orang cowok kok naik Matic, ini hitungannya Matic gitu kan, kayak gini. Cowok ya kupling dong gitu kan. Cuman so far kalau ini di compare sama CB gua ya, CB 150, mungkin jaraknya itu kalau ini nilai lembutnya, soft mesinnya saat tarikan atas itu 10. Kalau CB 7 lah, ada selisih sih. Cuman kalau kita ngelihat dari segi, aduh ini mau belok ya, oke lah ikut belok aja. Salah posisi tadi. Jadi kalau di compare sama CB sih ini, tapi kalau dari segi gengsinya lelaki ya pasti pilih CB ya. Ada komunitas juga, gak secara ini pendatang baru. Tapi kalau walaupun beda market segmennya ya, dalam segi fungsional estetikanya kayaknya ini lebih banyak gitu. Pertama nih, kalau kondisi hujan, yang pasti kalau bawa CB kaki harus diangkat-angkat gini nih kalau nggak pengen kotor. Kalau ini enak sih ini. Terus ini bisa selonjoran. Kalau CB walaupun posisi readingnya udah nyaman, tetap aja dia kalau jalan jauh, kaki kita ini kan nekuk, pasti ada rasa capeknya sih. Kalau ini enggak sih, ini berani sih, ini jalan 24 jam juga berani asal masih kuat orangnya. Apalagi mesin Honda itu terkenal semakin panas tuh semakin smooth rasanya. Kemudian yang kedua itu kayaknya tarikan itu tadi sih yang gue omongin tadi, lembutnya itu kalah sih, kalah 3 poin lah menurut pandangan gue nih ya. Ini kalah 3 poin lah dia. Terus kepraktisannya ini kan kalau kita butuh tenaga kapanpun kita tinggal gas tuh. Nah kalau CB jeleknya itu kadang dia saat pengoperan gigi itu slip, bukannya nambah malah lari ke netral kadang, terus teriak tuh, dikira belum bisa pakai motor gitu. Gue beberapa kali sih ngalamin kayak gitu. Terus kadang dia tenaganya kurang tuh, begitu dia oper diturunin, bukannya tambah kuat malah teriak doang, jalan mah enggak, jalannya pelan. Itu sih. Dan ini bahaya sih, nih racun nih, bisa-bisa gue ganti motor kayak gini nih. Tapi kalaupun gue beli motor Matic, mungkin gue ambilnya NMAX kalau enggak ADV itu sih. ADV keren sih. Gue rasa itu mesinnya nggak jauh beda lah sama PCX. Apalagi ADV yang keluaran baru ini, yang ABS ya, tapi harganya anjir udah kayak motor sport 40 jutaan. Itu bisa beli Ninja 250 itu second.
coba speednya. Gak usah nyobain top speed, kita cobain speednya aja nih. Ini 70 aja enteng aja. Kalau gue pakai CB itu kayaknya 70, walaupun dia masih kuat itu kayak gimana ya, kayak ada yang nahan gitu loh. Kalau ini beneran smooth, sumpah keren nih motor. Suspensinya tapi nggak banget deh. Tapi dia butuh waktu sih ternyata kalau di atas 70 km per jam. Mau naik lagi tuh agak lambat gitu. Kalau keunggulan motor Gigi kan dia bisa cepet gitu, naik ininya, naik kecepatannya. Oke, ini rame-rame kirain ada razia, ternyata ada jualan. Jadi ini video ini sebenarnya spesial, mau gue persembahkan buat emak gue yang mau beli PCX. Ini kayak gini nih rasanya. Pantesan pengen banget kayaknya, udah nyobain deh punya temennya kayaknya. Ini gas sudah mentok nih, tapi ini larinya masih itu 80, 81 gitu. Kayak dia itu ada aturan khusus loh, kayak harus ada jeda tuh, nggak cepet gitu loh. Kalau motor naked gitu kan, itu yang penting porsi gigi sama gasnya itu pas ya, nyentak dia. Tetap ini sih apa, ada kekurangan ada kelebihan sih. Cuman kayaknya keluarga gua fanboynya Honda gitu. Di rumah itu ada motor Honda semua, Vario 2, Supra X 1, CB 1, masih mau nambah VCX. Kacau. Karena selain terkenal mesinnya yang smooth ya dan irit, itu juga harganya tuh dia kayak ini gitu loh. Kalaupun jatuh nggak jatuh banget gitu loh Honda nih. Padahal materialnya itu padahal tipis-tipis kayak renyah gitu. Cuman keren sih, mungkin itu pemangkasan dana karena untuk menghasilkan racikan mesin yang enak, jadi harus mengorbankan body kerangka. Kerangka CB gua tuh udah karatan padahal nggak pernah ke laut. Terus klotok-klotok lagi itu, tapi gue cuekin aja sih, tuh kadang kan berhenti sendiri klotok-klotoknya. Kesimpulannya gue setuju deh kalau kayak gitu, kalau emang kayak gini ceritanya enak sih dipakainya ini. Tempat bensin juga di depan, udah kayak motor naked kan, kayak motor sport. Posisi ridingnya enak, tekstur mesinnya smooth ekstrim ini mah. Wah, cc-nya 150, tapi yang belum bisa gue tahu sih iritnya sih ini. Sementara ini dalam penilaian gue, motor yang keseharian gue pakai itu yang paling irit itu CB 150. Gue jalan 66 km cuman butuh isi Pertamax 20.000. Kalau Supra X dia masih kurang 20.000, itu dia udah kedip, balok satu udah kedip. Kalau CB belum, nggak bisa ini sih apa, nggak bisa akurat banget bedainya. Cuman ininya selisihnya itu kerasa gitu, kerasa banget. Gue udah nyobain nggak cuman satu kali sih kayak gitu, ngebuktiin iritnya. Vario juga masih kalah, Vario masih boros dia.
Kalau PCX ini sih gue harap dia iritnya udah kayak CB gitu, jadi makin mantap gitu loh. Kalau gue tuh milih lu gitu kan sebagai tunggangan emak gue sih, tapi paling gue juga nyobain lah sekali dua kali. Buat bawa-bawaan bagasinya gede gitu kan, posisi neplak joknya itu juga lebar gitu, enak tuh. Kalau kayak NMAX tuh malah buntek tuh kayaknya, kalau ini lebih panjang. Ini di pantat kita juga nggak panas gitu loh. Kalau gue pakai motor naked kayak gini nih, kayak Vixen, gue juga pernah pakai CB itu, kalau jalan jauh panas pantatnya. Gue pikir itu dulu karena ini ya, karena apa, kulit jok bawaan. Nah ternyata setelah gue ganti yang sedikit mahalan dikit, yang teksturnya lembut, sama aja gitu loh. Kalau dibawa jauh tetap aja panas. Karena memang dia kan posisi joknya itu kan sempit gitu kan, sininya sempit, kalau ini kan lebar. Terus kita harus menghimpit tangki kan, kalau ini mah slow ini mah. Oke lah, belilah yuk, gas kan. Ya mungkin sharing dan impresi gue tentang motor VCX ini cukup dari gue. Intinya recommended ini motor. Posisinya PW, pokoknya kalian cobain sendiri lah, gak bakal nyesel. Kalau mau buktiin kehematan bensinnya, kayaknya gue harus tuker pakai dulu nih, baru bisa tahu. Cuman kalaupun selisih itu nggak akan jauh sih. Honda kan udah terkenal irit, jadi untuk sebuah alasan kalian layak beli itu udah cukup gitu loh. Kalaupun katakanlah motor ini boros, itu masih worth it gitu. Dengan segala kelebihan yang gue rasain pertama kali itu, gue udah yakin motor ini enak. Yang langsung gue rasain negatifnya sih itu sih, suspensinya keras. Kemudian kalau kondisi 70 km ke atas itu tarikannya agak lemot. Masih galakan NMAX kalau mau buat nyodok-nyodok mah. Dari dulu kayak gitu sih kebanyakan motor Yamaha ini, torsi bawahnya keren sih sentakannya. Cuman kadang-kadang kalau dia jalan jauh udah panas itu kayak loyo gitu, kayak nggak ada tenaga. Itu pengalaman gua pakai Vixen sih, Vixen terus Vega R. Oke, cukup sekian video vlog dari Bang Day. Terima kasih telah menonton dan salam badai. So desperate on my